Ya, selamat malam. Ya guys. Perkenalkan, nama saya Dinda Mulani. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran atau blended learning. Pengertian pembelajaran blended learning adalah menurut Stecker dan Horn 2012 mendefinisikan blended learning sebagai pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan pembelajaran konvensional atau tatap muka. Ada 3 alasan utama mengapa guru memilih untuk menggunakan model pembelajaran blended learning. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Yang kedua, meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran. Pembelajaran blended learning juga dapat membantu guru dalam menghadapi permasalahan dalam pembelajaran. Di sini ada 7 permasalahan dalam pembelajaran. Yang pertama, partisipasi. Yang kedua, kecepatan pembelajaran. Yang ketiga, individualisasi. Yang keempat, tempat. Yang kelima, interaksi pribadi. Yang keenam, persiapan. Dan yang terakhir, umpan balik. Karakteristik pembelajaran blended learning. Yang pertama, model blended learning menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran, dan menggunakan berbagai media berbasis teknologi. Yang kedua, model pembelajaran blended learning merupakan kombinasi dari pola pembelajaran langsung tatap muka, belajar mandiri, dan pembelajaran menggunakan sistem online. Yang ketiga, guru dan orang tua memiliki peran yang sama penting, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan orang tua berperan sebagai pendukung. Ada tiga alasan utama mengapa guru memilih untuk menggunakan model pembelajaran blended learning. Di antaranya yaitu meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Pembelajaran blended learning dapat memungkinkan untuk diaplikasikannya berbagai macam strategi pembelajaran yang tidak dapat diterapkan dalam pembelajaran konvensional. Yang kedua, meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Pembelajaran blended learning dapat meningkatkan akses dan fleksibilitas peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar dengan memperluas jangkauan sumber yang tidak terbatas hanya pada area ruang kelas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran. Pembelajaran blended learning juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan waktu, baik dari pihak guru maupun peserta didik. Model-model pembelajaran blended learning. Yang pertama, model rotasi. Model rotasi itu ada 4 bagian, yaitu model kelas rotation, model kelas lab, model kelas flipped atau seperti classroom, model rotasi individu. Yang kedua, model kelas flex. Yang ketiga, model self blank. Yang keempat, model enriched virtual. Yang kelima, memilih model kelas yang sesuai. Merancang model pembelajaran blended learning. Yang pertama, mengintegrasikan pembelajaran online dengan belajar tatap muka. Yang kedua, menyusun aktivitas pembelajaran dengan model blended learning. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran model blended learning. Yang keempat, model aplikasi atau platform untuk pembelajaran model blended learning. 1. Mengintegrasikan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran yang menggunakan model blended learning adalah adanya interaksi antara peserta didik dengan konteks pembelajaran, peserta didik dengan guru, serta interaksi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Ketika merancang pembelajaran yang menggunakan model blended learning, guru harus memadukan jenis-jenis interaksi di atas baik dalam pembelajaran online maupun pembelajaran tatap muka.
2. Menyusun aktivitas pembelajaran dengan model blended learning. A. Standar capaian dan tujuan pembelajaran. B. Penilaian. C. Kegiatan pembelajaran. 3. Evaluasi pembelajaran model blended learning. Selama kegiatan belajar berlangsung, alangkah baiknya kita guru membuat catatan mengenai hal-hal penting yang terjadi dan perlu diperbaiki untuk kegiatan selanjutnya berdasarkan dengan data hasil belajar peserta didik, data hasil pengamatan guru terhadap peserta didik, juga komentar-komentar dari peserta didik mengenai kegiatan belajar yang tekat berlangsung. 4. Program aplikasi atau platform untuk pembelajaran model blended learning. Yang pertama, web. Salah satu jenis web yang digunakan untuk model blended learning adalah aplikasi software sistem manajemen pembelajaran, learning management system, yaitu Moodle. Yang kedua, Edmodo. C. Google Groups lain sebagai mesin pencarian informasi. Dalam perkembangannya, Google juga menyediakan beberapa fitur yang memfasilitas penggunaan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara online yang dapat digunakan untuk pembelajaran di mana saja, kapan saja, dan di perangkat apa saja melalui G Suite for Education. Ya, itu sekian dari saya penjelasan tentang model blended learning. Sekian dan terima kasih.